Assalamualaikum semuanya. Dimsum keju homemade. Ini lengkap, aku buatin cocolannya sekalian ya teman-teman ya. Cocolannya tuh asam, seger, enak lah pokoknya. Kalian lihat aja review suami aku, bener-bener suka banget. Ini tuh dimsumnya aku pakai kulit pangsit, jadi emang ukurannya jumbo. Walaupun jumbo, ini tuh dalamnya matang, lembut, full daging gitu. Dan aku kasih warna jadi cakep banget. Langsung aja kita siapin wadah ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih air secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Terus di sini juga aku ada pewarna kuning. Ini disesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian pengen ngewarnain banyak ya airnya dibanyakin, warnanya juga dibanyakin. Tapi menurut aku segini aja tuh bisa buat satu bungkus teman-teman. Tapi aku nggak mau buat satu bungkus. Ini kurang lebih aku pakai 3/4 bungkus aja. Kurang lebihnya aku cuman pakai 15 lembar. Jadi kalau teman-teman mau buat dimsum pakai kulit lumpia boleh, pakai kulit dimsum juga nggak apa-apa. Ini tuh fungsinya diwarnain seperti ini tuh buat ngebedain ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buat beberapa varian dimsum, ini warnanya bisa disesuaikan lagi. Di sini kalau teman-teman mau ukurannya jumbo juga, jangan lupa pakai kulitnya kulit pangsit bukan kulit dimsum. Soalnya kalau kulit dimsum itu kan kecil-kecil ya teman-teman ya. Tapi balik lagi sih ke selera. Ini udah selesai aku warnain. Kalau udah selesai diwarnain, biar kulit pangsitnya ini nggak kering, kita masukin lagi ke dalam plastiknya kayak gini sambil nunggu kita buat adonan ya. Jadi ini kita warnain dulu baru kita buat adonannya. Bahan-bahannya simple banget teman-teman. Di sini kita perlu keju karena di sini kan aku mau buat dimsum keju ya. Untuk kejunya aku pakai 50 gram aja untuk satu kali resep. Ini sebelum aku masukin ke dalam adonan, aku bakalan potong kotak-kotak atau potong dadu-dadu. Tapi sebenarnya balik lagi ke kalian maunya kayak gimana. Diserut boleh, tapi menurut aku lebih cantik kalau didadu-dadu kayak gini ya. Untuk merek kejunya aku bakalan tulisin di link. Jadi kalau teman-teman mau merek kejunya langsung aja cek di link ataupun di keranjang yang udah aku sematin ya. Ini kejunya udah selesai, lanjut aku bakalan siapin chopper. Di sini untuk dagingnya aku pakai 250 gram daging paha filet. Dan jangan lupa tambahin 2 siung bawang putih sama 1 sendok teh garam. Aku nggak pakai Royco teman-teman karena ayam kan udah ada ayamnya ya. Jadi penguat rasanya aku pakai micin setengah sendok teh. Ini kita halusin dulu ya. Ini tuh halusinnya bener-bener sebentar aja, asal si ayamnya itu kecampur teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri aku bener-bener nggak lama. Kalau kalian buat bakso semakin lama ngechoppernya semakin bagus. Tapi kalau buat dimsum asal dia halus aja teman-teman, biar nanti ada rasa dagingnya gitu loh. Udah selesai dichopper, ini langsung aja aku copot. Kita masukin keju yang udah kita potong-potong tadi. Aku juga tambahin wortel teman-teman. Di sini untuk wortelnya aku pakai 50 gram aja dan aku serut kayak gini. Aku takutnya kalau dicopper sekaligus tadi itu warnanya bakalan orange, jadi biar nggak orange banget, aku akalin dengan diserut aja ya. Dan tepung tapiokanya di sini aku pakai 4 sendok makan. Dan yang terakhir banget aku bakalan tambahin 1 butir telur. Kalau teman-teman mau ditambahin daun bawang, Royco boleh ya. Tapi menurut aku kayak gini aja tuh udah enak pol teman-teman. Apalagi ini kan aku mau buat rasa keju ya. Jadi untuk itunya teman-teman apa namanya kayak minyak wijen
saus tiram itu aku skip ya, biar fokusnya ke rasa keju. Adonannya selesai diaduk sampai merata, lanjut kita ambil kulit yang udah kita buat tadi. Karena tadi tuh basah kena pewarna, jadi kita ambilnya pelan-pelan aja tuh, kayak gini aja teman-teman. Kita ambil satu lembar aja dan kita langsung aja siap buat. Kita siapin satu lembar kulit lumpia yang ukuran kecil. Ukuran paling kecil lumpia itu masih tetap gede ya teman-teman ya, jadi kita ngasih isinya juga banyak, kurang lebih 1 sendok makan. Kalau udah, kita tinggal lipet-lipet aja bagian luarnya kayak gini teman-teman tuh. Kita cubit sampai dia tuh berbentuk bunga. Sebenarnya aku tuh buatnya ini random ya teman-teman ya, aku kurang bisa ngebentuk dimsum yang cantik gitu ya, tapi ya kita buat random aja, jadi apalagi kalau kita bisa ya gitu loh. Sorry bercanda teman-teman. Ini nggak apa-apa, kayak gini aja. Kalau emang dia terlalu tinggi, tinggal dilipet-lipet ke bawah. Dan ini udah jadi. Kita lakukan hal yang sama sampai kulit sama adonannya habis. Satu resep bener-bener pas ya, jadinya 15 piece. Karena ini tuh jumbo, bisa dijual harga 6.000, jadi nggak masalah banget ya kalau kita ngasih isiannya full kayak gini ya. Pokoknya caranya masih tetap sama, dicupit-cupit aja. Kalau teman-teman mau pakai cara lain boleh. Menurut teman-teman kalau dikasih pewarna kayak gini bisa ngebedain gak sih rasa-rasanya? Kalau emang bisa ngebedain, tolong dong komen. Menurut kalian cara aku ini efektif gak sih buat ngebedain rasa-rasa si dimsum? Ini kalau udah selesai dibentuk semuanya, kita langsung aja siapin kukusan. Seperti biasa, aku pakai kukusan multifungsi ini ya. Mini cabai rawit teman-teman. Ini sebelum kita masukin dimsumnya, jangan lupa diolesin dulu pakai minyak goreng. Bawah, kiri kanan juga jangan lupa. Ini tuh bahannya tipis teman-teman, jadi panasnya tuh cepat. Ini bahannya stainless ya, jadi aman banget. Ini ngukusnya kita kasih jarak kayak gini teman-teman, biar dia tuh nggak nempel satu sama lain. Ini tuh muatnya lumayan banyak loh, padahal kecil banget. Biar dimsum kalian nggak terlalu kering, aku udah siapin air biasa atau air mentah gitu buat olesan. Jadi sebelum dikukus kita oles-oles dulu bagian kulitnya ini, biar nanti dia tuh nggak keras, biar adonannya tuh lembut gitu loh teman-teman. Paham gak sih? Aku harap sih kalian paham ya. Jadi kalau kalian sering buat dimsum pakai kulit pangsit atau kulit lumpia kayak gini, kalau adonannya kering itu tandanya kita nggak olesin pakai air teman-teman. Kalau udah kita kukus kurang lebih 15 menit. Sambil nunggu aku bakal buat sausnya dulu ya. Bahannya 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah. Lanjut di sini aku ada 5 buah cabai rawit. Karena aku nggak punya cabai keriting, aku pakai cabai merah besar 2 siung aja atau 2 buah. Tapi kalau ada cabai keriting boleh pakai ya teman-teman ya, disesuaikan lagi. Untuk airnya aku udah siapin 150 ml. Kita pakai sedikit buat ngehalusin ini ya. Dan kita langsung aja halusin sampai dia halus. Kalau udah, kita langsung aja siap tumis ya teman-teman ya. Kita tumis pakai sedikit minyak. Ini langsung aja kita masukin ke dalam teflon. Ingat teman-teman, kalau sausnya pengennya nggak terlalu berminyak banget, untuk minyaknya pelit aja ngasihnya. Ini kita masak sampai si airnya menyusut dulu, buat ngurangin si cabenya itu langu ya. Kita masak sampai si bumbunya ini tuh ngeluarin bau wangi gitu loh. Kalau bumbunya udah menyusut dan wanginya udah keluar, lanjut kita tambahin saus sambal kurang lebih 120 gram. Kalau mau disendokin kurang lebih 12 sendok ya teman-teman ya. Biar nggak mubazir, ini aku bersihin dulu ya pakai sisa air tadi. Jadi total air tuh 150 ml. Aku buat ngebersihin saus. Jangan lupa disisihin sedikit buat ngelarutin tepung maizena. Untuk perasannya di sini aku ada 1 sendok makan gula pasir. Terus aku ada cuka juga, cuka makan. Aku pakainya 1 sendok makan aja. Lanjut di sini juga aku ada Royco 1 sendok teh.
Kalau teman-teman mau tambahin garam boleh, cuman di sini aku cuman pakai Royco aja ya teman-teman ya. Dan kalau udah mendidih, kita langsung aja ambil 1 sendok makan tepung maizena, kita larutin ke dalam air yang udah kita sisain tadi. Pokoknya total air yang aku pakai itu 150 ml ya teman-teman ya, buat si sausnya ini. Kita aduk-aduk dulu sampai dia larut. Kalau udah larut, kita langsung aja masukin. Ingat masukin maizenanya nunggu si sausnya itu mendidih dulu biar ke blend semua gitu loh teman-teman. Jadi bumbu-bumbunya mateng dulu baru kita tambahin maizena. Kalau maizenanya udah masuk, tinggal ditunggu aja sampai dia mendidih kembali. Ini tandanya sausnya udah ready ya. Ini tuh asem, manis, gurih, seger lah pokoknya ala dimsum gitu. Kalau udah kita lanjut ke dimsumnya. Dimsumnya ini dia teman-teman, udah aku kukus kurang lebih 15-25 menit karena dia jumbo, emang agak lama ya aku ngukusnya ya biar mateng gitu teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini tadi aku ada beberapa dimsum yang aku kasih atasnya tuh mozzarella teman-teman. Kebetulan kemarin mozzarella aku kan sisa ya, jadi aku buat ini aja dan ternyata enak pol sih. Bisa disesuaikan lagi, kalau teman-teman pakai mozzarella boleh, atau kosongan kayak gini juga nggak apa-apa. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih cocok-cocok aja ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau aku beli dimsum itu sebenarnya agak teriak-teriak gitu loh. Kecil, rasanya ya gini-gini aja, tapi mahalnya itu loh. Tapi kalau buat sendiri kayak gini tuh ya enak karena murah meriah kan. Kalian langsung aja dengerin review dari suami aku ya teman-teman ya. Ini dia dimsumnya ya. Kita bakalan cobain, kita review aja apakah beneran seenak itu. Ini langsung aja kita ambil, nggak usah disumpit-sumpit, ditusuk aja kayak gini. Dan tekstur atau bentukannya kayak gini ya. Langsung aja kita cocol pakai saus sambelnya. Ini saus sambel pedas manis ya. Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tekstur dagingnya lembut banget, kejunya itu berasa asin-asinnya ya. Jadi dari asinnya itu dari si kejunya, dan ini sausnya tuh pedes manis. Wow, pas banget sih ini sausnya. Buat kalian yang suka dengan dimsum, nggak tahu cara bikin sausnya, cobain saus ini karena ini enak banget. See you in the next video. Thank you.